Let's have a ball. Saudari yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua dan selamat bertemu dalam semangat persaudaraan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti katekese pada pagi hari ini. Sebelum kita mengetahui tema katekese kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya Ricarda Antonia Minggus, biasa disiapa Tania. Saya berasal dari Sumba Timur. Saya mahasiswa semester 3 ruang 4. Ini tujuan saya untuk mengajak kita semua untuk melaksanakan katekese pada hari ini untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh Romo Beden. Tema katekese kita pada pagi hari ini yaitu anak muda dan tantangan menata hati di tengah banjirnya informasi digital. Tema ini pertama-tama ingin mengajak kita semua untuk mendalami pentingnya menata hati di tengah banjirnya informasi digital. Menata hati adalah suatu bentuk bagi kita untuk menyadari, memahami, dan mengolah kondisi batin agar tetap jernih secara emosional maupun spiritual. Katekese ini dengan lagu pembuka. Roh Kudus datanglah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan katekese kami. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk merenungkan katekese yang akan dilaksanakan pada saat ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama melihat, kita mendalami suatu situasi hidup konkret dengan mendengarkan cerita. Saya minta salah satu dari saudara-saudari untuk membaca suatu cerita dengan mendengarkan suatu cerita yang berjudul Di Antara Kasih dan Bisikan Hati. Baik, mari kita dengarkan sama-sama berkaitan dengan ceritanya. Di antara notifikasi dan bisikan hati, Nia, seorang mahasiswi Stipas aktif dalam pelayanan OMK, rasa hidupnya makin terpecah. Setiap kali hendak berdoa atau membaca kitab suci, ponselnya selalu bergetar. Notifikasi media sosial, pesan grup kelas, sampai pada video pendek yang terus menggoda untuk ditonton. Namun, Nia berniat untuk menonton 5 menit saja, tapi sering berubah hingga 1 jam. Pada suatu malam retret OMK, pembimbingnya berkata, Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Bagaimana kita bisa mendengar jika hati penuh suara lain? Ucapan itu seketika menyadarinya. Ia benar-benar menyadari bahwa meski dia aktif melayani, hatinya jarang benar-benar diam di hadapan Tuhan. Ia terlalu cepat membuka ponsel, namun terlalu lama membuka hati. Malam itu Nia memutuskan untuk mematikan ponselnya selama doa pribadi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa damai yang hangat. Seolah Tuhan berkata, aku selalu di sini, kamu yang jarang berhenti untuk mendengar. Sejak hari itu, Nia mulai membuat kebiasaan kecil, yaitu menaruh ponselnya jauh saat berdoa, membatasi konsumsi konten,
dan memberi waktu untuk menata hati setiap hari. Ia tidak selalu berhasil, tetapi setiap langkah kecil membawakan kembali pada pusat hidupnya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita yang barusan dibaca oleh saudari Aldi. Sekarang kami akan sama-sama mengalami pertanyaan mengenai cerita ini. Baik, bagaimana perasaan saudara-saudari saat mendengarkan cerita tadi? Baik, silakan. Perasaan kami tersentuh atas perubahan yang terjadi pada Lina karena ia mampu membuang kebiasaan buruk dalam hidup. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari yang lain. Baik, dari saya merasa terinspirasi sekali dari cerita tadi, yaitu seorang Mia itu bisa mengurangi penggunaan HP. Nah, dari sini saya rasa itu tidak semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu atau berubah dari hal-hal seperti itu, karena kita semua kan mempunyai HP tuh. Nah, jadi untuk mengurangi penggunaan HP, begitu banyak notifikasi yang muncul, karena kan jika ada notifikasi yang muncul dari kita punya HP, pasti kan kita merasa penasaran. Nah, jadi kita ingin sekali untuk membuka itu HP, tetapi seorang Nia itu bisa untuk untuk menahankan dia punya diri untuk tidak membuka itu notifikasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari jawaban adik Ica dengan adik tadi, di sini saya memetik jawaban dari adik-adik bahwa kisah Nia ini sangat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah ada pengalaman saudara-saudari yang relevan dengan cerita yang tadi yang kita dengar tadi? Saya kan ini juga saya punya pengalaman terkait dengan pertanyaan tadi. Apakah ada pengalaman hidup saya? Kebetulan kemarin kami ada tugas yang dikasih oleh Bang Hiro, saya tuh tugas lisan bahasa Inggris. Tetapi sedikit-dikit saya menghafal, dikit-dikit saya dengan HP, dikit-dikit menghafal, dikit-dikit buka HP, dan saya juga ada perasaan begini. Kalau misalnya saya buka HP dan saya tidak hafal itu, mungkin nanti saya punya ujian lisan tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu untuk saya utus untuk mengecaskan HP saya dan buat silent, saya usaha untuk menghafalkan kebiasaan bahasa Inggris itu dengan baik. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya memetik jawaban dari Adi Ica tadi bahwa Adi Ica ini bisa melawan kebiasaan untuk dari yang malas-malas kerja tugas tadi hingga ini Adi Ica tekun untuk mengerjakan tugas. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa pesan dari cerita tadi bagi hidup saudara-saudara? Baik, pesan dari cerita tersebut yaitu kita harus berani mengubah hidup kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan selalu menata hati kita di tengah banjirnya arus pikiran. Terima kasih jawaban dari saudara Nesa. Tentangnya tadi bukan sekedar kisah seorang remaja yang terganggu meditasi saat hendak berdoa. Seperti yang kita ketahui bersama pada kenyataannya, banyak orang muda pada zaman ini sulit menemukan ruang hening karena selalu menyibukkan diri dengan arus digital yang membawa informasi yang belum tentu benar. Namun, dari cerita ini kita menemukan pesan menata hati bukan memusuhi teknologi, melainkan menguasainya. Jangan biarkan teknologi menguasai diri kita. Cerita tentang Nia menunjukkan bahwa tantangan zaman sekarang bukan lagi memilih
antara yang baik dan yang buruk, melainkan antara yang berguna. Semuanya tidak salah, namun jika dibiarkan, hal ini dapat merusak batin dan dari itu maka kita tidak dapat mendengarkan Tuhan karena kita telah kehilangan arah dan tidak ada kesempatan untuk mentaati secara baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 45. Saya meminta satu orang dari saudara-saudari untuk membacakan kitab suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karena Lukas. Dimuliakan Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semua duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengar bacaan dari Injil Lukas tadi, mari kita mendalami bacaan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja pesan yang menarik dari isi bacaan yang sudah kita baca dan kita dengar tadi? Ini bacaan tadi, mari kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apa saja pesan yang menarik dari isi bacaan yang sudah kita baca dan kita dengar? Dari saya, Silakan. pesan yang menarik dari isi bacaan yang sudah kita dengar tadi, bahwa jangan menjadi seperti pohon yang jahat seperti pada Injil di atas. Orang muda harus menjaga hati dan pikiran mereka agar tetap positif dan tidak terjerumus pada arus digital dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik atau terpengaruh oleh informasi yang salah. Sekian dari saya. Jadi dari jawaban saudara Niti yang saya ini petik ini mau mengajak kita kaum muda untuk lebih berhati-hati dalam memilih atau menggali informasi dari media digital dan menata hidup kita seperti pohon yang baik dalam kitab yang kita sudah dengarkan dan kita bacakan tadi. Kita masuk pada pertanyaan berikut. Apakah ada ayat yang menyentuh hati saudara-saudari saat mendengar cerita dari teks bacaan tadi? Dari saya, ayat yang menyentuh hati saya dari teks bacaan di atas tadi, bahwa kesadaran dalam diri sendiri, di mana teks ini mengajak kita untuk introspeksi dan menyadari bahwa apa yang kita perbuat adalah refleksi dari hati kita. Hal ini membuat kita sadar akan diri kita sendiri di tengah banjir informasi digital. Sekian dari Baik, dari bacaan tadi kita sudah mendengarkan dan merenungkan tentang pentingnya keselarasan hati yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Orang yang memiliki hati yang baik akan melakukan perbuatan baik seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Di tengah derasnya arus digital, orang muda harus menjaga hati dan pikiran mereka agar tetap positif dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan menjadi seperti pohon yang jahat pada teks kitab suci yang kita sudah baca tadi. Dari bacaan kitab suci yang kita sudah dengarkan dan kita bacakan tadi, kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan agar arus digital tidak menghalangi jalan hidup kita? Oke. Dari kitab suci yang kita sudah dengarkan dan kita baca tadi,
Kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan agar arus kita tidak menghalangi jalan hidup kita? Dari saya, Silakan. yang pertama yaitu menghindari perilaku keburukan, yang dimana kita itu harus menjauh dari kata-kata kasar dan tindakan-tindakan yang tidak membuat orang lain itu senang. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu membawa kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang dimana kita itu harus menjadi manfaat bagi orang lain. Walaupun kita itu tidak sempurna, tetapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Dari cerita tadi itu menegaskan kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik karena kita adalah generasi-generasi muda yang akan membawa dampak baik bagi sesama kita. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, saya minta kepada saudara-saudari, beberapa dari saudara-saudari untuk menyampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan pada pagi hari ini, sehingga kami kembali tenang untuk kegiatan katekis kami. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan kegiatan katekis ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau selalu hadir dalam kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Marilah kita Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami datang memohon dan memuji nama-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua. Berikanlah hati kami hati yang jernih dan lebih baik. Tuhan Yesus, kami mohon juga kepadamu. Jadikanlah hati kami seperti pohon yang berbuah banyak. Tuhan Yesus, lindungilah kami selalu, catatkanlah segala cita-cita kami. Jauhkanlah kami dari segala macam mara. Marilah kita memohon. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah semua doa permohonan kami. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada. Engkau membersihkan hati kami, mulai dari yang kami rasakan sampai satu. Ya Tuhan, semoga hari ini kami bisa menjalankan hari-hari kami dengan baik tanpa ada hal yang mengikuti. Marilah kita memohon. Marilah kita menentukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari segala kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan dan mendalami serta berbagi pengalaman tentang orang muda dan tantangan menata hati di tengah banyaknya informasi kita. Dan kita juga merencanakan berbagai tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk sesama dan diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan lewat doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu sehingga proses katekese pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tuntunlah kami agar apa yang kami dengarkan dan apa yang kami resapi pada katekese ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami dan terang bagi sesama. Kami serahkan segala niat dan karya kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Bangunlah